Dineng bedes limang kampel kawonan ing ibu nalika mangkin Joko tuli kepada Marto Dineng obong sini makampil kak Dinto nyarak Buktaromo paling lagi udah kayak putih udah ada misapan enggak telepon. Ini manuskrip yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, ritual-ritual di masyarakat. Jadi di beberapa wilayah di Jember itu masih ada kegiatan mamaca. Salah satu bentuknya adalah dalam bentuk rokat. Rokat ini semacam ruatan, kalau di Jawa namanya ruatan. Nah, di komunitas masyarakat Madura yang ada di Jember itu ada tradisi merokat namanya. Biasanya ketika ada sunatan atau ketika ada pernikahan itu biasanya ada pembacaan rokat. Nah, terutama kalau pernikahan biasanya ada rokat pandebeh misalnya namanya. Nah, itu dibaca manuskrip itu di situ. Di situ mungkin kira-kira gambaran dunia manuskrip di wilayah Jember kira-kira seperti itu. Mulai masih belum menikah, dia sudah belajar. Ke paman. Anak apa mak seneng Pak? Ajar nikah. Lambat. Apa seneng belajar? Macam di ini kah? Ini suara gue ke tempat ngaji, betapa ke tempat nadan. Nyaman. Anu be jong. Gua anjir mun pada macam bisa suara nak nyaman. Jadi gini ceritanya. Beliau itu kan ketika ngaji, ketika ada suaranya bagus, cocok. Sehingga sama pamannya dibilangin, Cong, belajar berbuat, belajar cator, belajar mamaca. Suara kamu itu enak, cocok menjadi penentang. Tapi senikah, dia panjenengan yang aku berperan. Terus saya suaranya, mandi nyelem acereng dan mandi. Kalau anaknya Mas Agus ingin mandi masuk ke dalam kolam punya sungai, masuk ke dalam terus teriak yang nyaring sampai panas lehernya tenggorokannya. Bisa tak masuk arahin tapi anu gak ada mencapan panjenengan anak pama orang makin sengkah searokan anda arokan kantoran kan sepunik searokan kadang nggak sak orang cangkolan tapi kita pernah orang pelihara orang untuk nanti kan bisa jadi kan orang taat kamu Nabi pernah juga jadi ya Kanjeng Nabi kan tuh yatim salah yatim pada Sayyid Abdullah Kanjeng Nabi kan tuh dia ambil aku petong Buddha Sayyid Abdullah terus jadi lebih ke kesadaran menurut Pak Jalal itu penyebabnya mengapa orang sekarang tidak rokat karena kesadaran ketuhanannya mungkin menurut beliau ya banyak yang
banyak yang kesadaran kedengarannya rendah. Di sini ada dua versi. Apa versi Jawa, apa versi Islam. Ya, kalau versi Jawa harus pakai nanggap wayang. banyak sesaji itu ya toh, ya dianukan itu kalau versi Jawa. Kalau versi Arab ya cuma nanti dibacakan surat Yasin. 40 orang berapa, lah itu dengan surat Ar-Ra'd. Di dalam surat Ar-Ra'd itu nanti diambil itu. Walau anna Qur'ana syuyirat bil jibalu al-qudan, itu diambil itu. Ar-Ra'd. Kan maknanya petir Ar-Ra'd itu. Nah itu dekat versi Arab. Jadi itu harus 41 orang membaca surat Yasin dan membaca surat Ar-Ra'd. Jadi ada yang di siapa nanti yang untuk baca Yasin, siapa yang namanya ya ada. Gitu. Itu airnya Disiramkan, dimandikan yang diri yang menyiramkan itu yang 40 orang itu atau enggak, nanti hanya keluarganya. Yang 40 orang itu hanya membantu mendoakan. Terutama itu kalau punya anak, dan yang pertama nyiram itu bapak ibunya. Atau yang guru spiritual yang membimbing itu pertama yang kan ya itu. Nah itu kalau secara Islam. Khusus dalam untuk merokat ada. Di sini biasanya daerah Anggulu yang banyak. Mendatangkan itu ada buat sajian macam-macam, itu nanti dilakukan sebelumnya zuhur jam 11 itu. Kadang-kadang orang itu salah persepsi ya. Jadi kalau bunga itu katanya malampir, tidak seperti itu sebenarnya. Gitu. Bunga itu adalah kata-kata animal. Maksudnya apa? Kata-kata Jawa itu kembang, supaya setelah diruqyah itu hidupnya ada perkembangan. Nah itu ada filsafatnya sendiri, gitu loh. Jadi semua itu pakai filsafat. Disimpan di satu tempat kayak tas begitu, tetapi ya ala kadarnya, tidak tersimpan dengan baik sehingga ada beberapa bagian yang sudah mulai rusak begitu. Naskah ini memang di saya baru Pak, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Karena kebetulan penulis naskah ini adalah kakek buyut saya yang 5 tingkatan dari saya. Ya, selama ini naskah ini memang disimpan oleh paman-paman yang ada di Madura. Nah, begitu kami ke Madura, kebetulan terus ada naskah yang cukup menarik. Menariknya kenapa? Karena ternyata naskah ini bertulisan Ono Coroko yang tentu berbahasa Jawa, yang kebetulan ada di daerah Madura. Nah, kebetulan dulu kakek buyut ini katanya memang tidak pernah mondok di Jawa. Tidak pernah mondok di Jawa, tetapi karena beliau adalah putranya orang yang dipandang begitu. Terus pada suatu saat beliau diberi tugas untuk melakukan seperti pembacaan syair di tingkat masyarakat sana. Karena di sana itu katanya dulu ada tradisi mungkin seperti mecopat lah begitu ya, memacan begitu ya, ada tradisi begitu. Karena beliau dianggap anaknya tokoh begitu, akhirnya beliau diminta untuk membacakan itu. Tetapi karena beliau tidak punya keahlian, akhirnya beliau merasa malu. Nah, ketika malu itu beliau melakukan perjalanan spiritual. Bertahun-tahun beliau melakukan perjalanan spiritual itu di salah satu, kalau di Madura itu ada gua yang terkenal namanya Gua Pacodan. Nah, dia melakukan perjalanan spiritual dari ujung utara Madura sampai ke selatan Madura. Begitu proses perjalanan spiritual itu, jadi Pacodan itu masuknya di daerah Sumeneb. Beliau katanya sampai ke selatan.
ke pantai selatan Madura. Begitu beliau keluar dari proses spiritual itu, langsung beliau membuat tulisan-tulisan ini. Ada 4 tulisan yang masih terdokumentasikan. Sebenarnya ada juga tulisan-tulisan yang lain, tetapi dokumentasinya sudah tidak ketemu. Nah, karena saya punya punya tanggung jawab secara moral untuk untuk mengawetkan karya-karya tulisan leluhur itu, maka kemudian kami berembuk dengan saudara-saudara di Madura itu untuk dipinjam. Untuk dipinjam, bagaimana kemudian naskah ini bisa didigitalisasi. Kami sampaikan daripada ini kemudian suatu saat musnah, tentu kita juga ikut bertanggung jawab kalau kemudian ini menjadi naskah yang hilang gitu. Nah, atas dasar itu kemudian saudara-saudara yang di Madura memperbolehkan kami untuk membawa ke Jember, dan kebetulan kami terus bertemu dengan Pak Hanafi yang concern dengan urusan digitalisasi naskah, dan alhamdulillah kayaknya sudah selesai itu. Kami berterima kasih, ya paling tidak karya-karya yang sudah dilakukan oleh para leluhur kami masih bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Ya, sebetulnya dari awal saya belum paham lah kalau itu manuskrip atau apa. Cuman saya datang dari pondok itu sekitar tahun 2000. Itu rumahnya Mbah udah kosong kan, nggak ada yang pakai. Terus kadang saya belajar di tempat itu, iseng-iseng kok ada buku itu udah dibawa lagi. Jadi saya simpenin aja, siapa tahu bermanfaat. Udah tak simpen di rumah sebelah ini. Cuman waktu itu sempat hilang, katanya sudah ditumpuk mau dijual dalbuk itu kiloan gitu kan. Sempat saya amankan lagi, gitu. Sempat hilang lagi. Nah, ternyata pas ada Mas Hanafi itu waktu malam itu kan Mas pelatihan, ngobrol-ngobrol kok nyambung ke itu manuskrip itu. Coba Mas besok dilihat gitu. apa mungkin itu masuk gitu. Terus waktu kan di sini tempatnya makan ya Mas ya. Nggih. Nah, akhirnya ada di sini, terus cerita saya tunjukkan ke beliau, ternyata Mas Hanafi menyebutnya itu naskah yang lengkap kan gitu dan masuk, sempat ditunjukkan pakai penggaris kan gitu kan ya Mas ya. Itu sulit katanya bikinnya gitu. Yaitu ya singkatnya seperti itulah, intinya saya kalau dari awal nggak tahu. Cuman kalau versinya ibu ya saudara-saudaranya memang itu turun temurun. Naskah yang saya dapat, yang saya miliki itu adalah naskah pemberian dari teman saya, di mana teman saya di sini adalah satu komunitas dengan saya, sehingga naskah itu diberikan karena yang bersangkutan beliaunya itu janji kepada saya untuk memberikan naskah itu kepada saya, sehingga saya mendapatkan naskah yang isinya belum saya ketahui juga. Nah, janji itu muncul dari awal pertemuan di tahun 2018, 2019, kemudian tahun 2022 baru diberikan naskah di bulan Agustus kemarin. Naskah itu saya merasa yang pertama tidak sakral, kemudian naskah itu hanya semacam buku menurut saya. Maka dari itu saya merawatnya juga tidak begitu spesialkan sama seperti buku-buku yang lain. Maka dari itu saya menyimpannya ya di dalam tas, kemudian dimasukkan halayak buku yang lain, kemudian dan saya bawa kemana-mana karena saya juga belum tahu bagaimana sih sebab akibat ketika membawa naskah itu serabutan gitu. Maka dari itu ya memang tidak ada perlakuan khusus dari saya atas naskah yang saya miliki. Kalau saya ingin naskah yang saya miliki itu bisa dimanfaatkan banyak orang. Madura nih kan? Allahumma lematan pangucap sama berarti yang di situ. Jagat osong berkat Siti Osong bukti bumi kuasa sahabat sampurnah ajabani umat Nabi Muhammad amunduraken
Pancabaya. Dalam apa nih? Kemarin campur memang betul lagi. Betul sih. Jawa ini yang namatakan umat Kalaban berkati Allah dan Rasulullah SAW. Allahumma rabbana qabula. Oleh berkati Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Qabulan. Kita mau pergi. Berkati Siti, berkati Ahadu talami Syekhi Raden As'ad Samsul Arifin. Siapa salah satu murid? Nah itu Sukorejo, Asad Bagus, Jawa Syarqiyah. Ini jadi yang diambil itu sejarah Pandawa yang paling apa ya? Itu Pandawa 5. Sekalipun Pandawa-Pandawa yang lain itu kan banyak. Tapi yang paling di apa ya? Di sini tuh Pandawa 5. Jadi keseluruhan yang harus diadakan persiapan itu di sini tuh 5 semua. 5 pembaca berarti. Iya, dari orang-orangnya juga 5. Jadi saya dengan rekan-rekan itu kalau sudah ada hajatan gitu. Jadi itu saya teman-teman bersama rekan-rekan itu berlima mestinya. Terus sampai apa semua persyaratan itu juga ada 5. Macamnya sesajen apa yang harus diadakan 5. Terus ada ketupat. Ketupat itu satu kenapa kan salah? Sesebe. Misalnya salah jenor kan itu kan apa? Ada 2 gini itu buat ketupat Pandawa diambil 1 lembar itu dibikin 1 ketupat tapi apa namanya patu negara cara harus pojoknya pojoknya itu 5 juga. Oh, ada segi 5. Sudutnya 5. Bapaknya Boyo ini. Berarti Pak Hoy generasi kelima. Dari Madura kan asal. Bapak apa namanya cucunya itu dari Madura. Iya. Saya lahir Madura Pak saya. Bapak Madura kan Madura lagi. Bapaknya masih di Madura. Lahirnya. Lahir Madura lagi bapak. Betul. Pak Hoy Madura kan lahir kali itu Pak Madura. Nah, Pak Hoy di sini. Jadi Maduranya Delman. Delman itu masuk kecamatan Guluk-Guluk Mas. Sumeneb. Kalau tak pakai jauh. Iya, dekat dengan leluhur saya. Jadi Delman itu dekat dengan gua yang diyakini sakral, namanya Gua Payudan. Gua Payudan itu tempat raja-raja Sumeneb bertapa. Mulai dari Bintir Saot, Ki Lesa, Putri Koning, Nyai Joko Tole, semuanya bertapa di Gua Payudan. Nah, bapaknya Pak Hoy lahir di Delman itu, di dekatnya Gua Payudan, di bawahnya. Itu. Tapi Jakarta itu sebenarnya sering Delman yang berekung kan. Jadi komunitas Madura di Kalisan ini rata-rata dari sana. Dari Sumeneb, kecamatan Guluk-Guluk. Hasanah naskah yang di Jember yang akan digitalisasikan atau yang telah digitalisasikan ada 8 naskah. Ada 2 naskah yang berbahan kertas Eropa dan yang lainnya berbahan deluang. Untuk aksaranya sebagian besar adalah pegon berbahasa Jawa dan sebagian 2 diantaranya adalah aksara carakan dengan bahasa Jawa. Proses digitalisasi naskah di Jember kali ini saya rasa cukup teratur ya, karena naskah sudah dikumpulkan di satu tempat di rumah Bapak Hanafi. Kemudian naskah kita inventarisasi dan kita lihat mana naskah-naskah yang kiranya perlu secepatnya digitalisasi. Kemudian sebelum itu dilakukan pembersihan naskah terlebih dahulu dari debu, dari jamur, dari serangga yang ada. Kemudian setelah itu kita urutkan prioritas naskah mana yang perlu didigitalkan terlebih dahulu. Urutannya adalah yang pertama pasti yang paling mudah, yaitu naskah yang kondisinya masih bagus, yang kertasnya masih kuat,
yang tulisannya masih jelas terbaca. Kemudian yang kedua adalah naskah yang berukuran sedang. Kemudian yang ketiga baru naskah yang berukuran besar dan tebal. Itu yang terakhir karena mungkin akan ada setting khusus untuk naskah-naskah besar dan tebal gitu. Dari awal ngantos akhir deki menabi bede pamasan tempun sekurang nyampurnaki de sedarepon prapanyasa setuju de pangkilinipun prapanyasa jukeun edelem permaknaan otak dari panegor menapi beda kelopotan kecampulangan tertentu sasarangan tak angkong anu sepuluh sejik radin kanggui acara pamaosan deka selerana petentolernya tore kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersaki orang langkong anyun sepuluh sirajit asalan betul ngiring petentolernya tore Tineng peces limang kampel kawonan ing ibu Waalaikumsalam. Nalika namangken Joko tuli kepada Mastor. Tineng obong sini makampil kak junto nyarap buktaromo paling hati udah kayak putih udah ayam siapa nih kan telepon ayam yaman kono oke utamane pong sang yang nonton di garis kampus nalika yang kena Prabu Brawijaya adebu boleh alas debu namun kuda karam maipun Joko Tuli benak kain pus seperti kedebu pun Prabu Brawijaya muda kain pus Joko Tuli anak kaki ya sengkore mintali Dr. Antor ikhlas sewana kempu ya jirba putra nabuana nyaman Joko Tuli an hadiah maring wong bagus kapan polena ya sengkor bekal ambil genjer ka genjer namun kuda kajiratin fokus Joko Tuli separing kadewe pun Prabu Brawijaya sona miwiti amoji lebut asmani Allah beten kaula ngabdi titor amamuji setuju edel kabiten sami anyebut asmana Allah kang murah ing dunyaraku satujuh kamuraan sebenarnya dunya paneka dek makhluk sebung lain siapa ring kamuraan angin Gusti Allah gitu lawana sing akhirat duh matang. Kita berharap bahwa heterogenitas masyarakat Jember yang terdiri dari
ada masyarakat Jawa, masyarakat Bali, masyarakat Madura, yang itu tercermin di dalam manuskrip-manuskripnya bisa kita selamatkan, sehingga nanti di masa yang akan datang meskipun misalkan ada kemajuan teknologi, globalisasi, tapi masyarakat di Kabupaten Jember masih bisa merawat keragaman yang diwariskan oleh para leluhurnya di masa lalu. Ya, mari mereka menggunakan dari orang Islam, setuju Islam. Mereka saya utamaki asal Gusti Allah. Jahalar istri sadarum kinanjar suwarga mulyo. Sebekal kenging kenceran dari Gusti Allah, Islam laki bini satu aja mereka sebekal kenging kenceran suarga Gusti Allah.